Shalom. Selamat hari Minggu. Ya, kita tetap semangat. Ya, jalanan sudah mulai sepi karena libur panjang dan banyak yang berlibur. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita berdiri. Ya Tuhan, tiap jam Ku memerlukan-Mu. Di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Nats pembimbing hari ini Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk.
Dia yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dia juru selamat kita. Dia mau datang ke rumah Tuhan, datang dengan kesungguhan hati. Kita persiapkan seluruh kehidupan kita yang terbaik. Kita mau memuji, kita mau meninggikan Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi untuk menyembah Tuhan Yesus. Karena Dia Allah yang besar, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sangat baik Tuhan. Sangat bersyukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan. Kami ada sampai saat ini Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan Yesus. Para jemaat, Bapak Ibu Saudara semua, kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Kita mau lebih masuk lagi. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita dengar pujian. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dia yang besar, Dia yang seperti Dia Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama. Sekali katakan, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Dengan penuh keyakinan mari kita katakan, sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Dia yang besar, Dia yang seperti Engkau Tuhan. Sebab Engkau yang besar Tuhan. Sebab Kau
firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Bapak Ibu sekalian, tanpa terasa kita memasuki ya minggu-minggu sengsara atau minggu prapaskah. Tak lama lagi Jumat Agung, Paskah, kemudian tanpa terasa Natal, tahun baru, terus waktu bergulir demikian cepat itu tanpa terasa ya. Dan hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita dengan tema pengkhianat itu sangat dekat dengan kita. Markus 14 ayat 17 sampai dengan 21 berkata demikian. Markus 14 ayat 17 sampai dengan 21 saya bacakan. Setelah hari malam, datanglah Yesus bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Ketika mereka duduk di situ dan sedang makan, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Maka sedihlah hati mereka, dan seorang demi seorang berkata kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Ia menjawab, "Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggan dengan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak manusia itu diserahkan adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Amin. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, tema kita hari adalah pengkhianat itu sangat dekat dengan kita. Siapakah pengkhianat itu? Nah, umumnya pengkhianat itu adalah orang yang sangat dekat dengan kita, bukan orang yang jauh. Ya, sebab itu seringkali kita mendengar, mencermati peristiwa-peristiwa yang terjadi. Misalnya, aku nggak nyangka, aku sakit hati banget. Orang ini sudah kuurus, kubantu, makan di rumah, diurus semuanya. Ternyata dia pengkhianat, balas air susu dengan air tuba. Kemudian juga ada yang mengalami, aku nggak sangka pasanganku, suamiku, istri yang ku percaya dengan luar biasa, ternyata dia selingkuh, dia berkhianat. Dan banyak lagi peristiwa. Mengapa? Karena pengkhianat itu bukan orang jauh, itu orang sangat dekat dengan kita. Sebab itu lukanya lebih dalam dibandingkan orang yang berbuat yang tidak kita kenal berwajah, kita nggak terlalu kepikir, walaupun mungkin tetap ada sisa trauma ketika dijahatin. Tetapi yang lebih mengerikan adalah ketika orang yang sangat dekat dengan kita, yang kita percayai, yang kita sayangi, ternyata dia pengkhianat. Dan berapa banyak ribuan orang-orang yang berkhianat melukai. Ada rekan bisnis, sahabat yang begitu luar biasa, percaya, ya kerjasama yang bagus, keuntungan yang bagus dan seterusnya. Tetapi ternyata dia berkhianat, mengambil alih semua dengan caranya, dengan licik, dan akhirnya orang yang dipercaya sahabat ini menjadi terluka. Jadi berkhianat itu bukan orang yang jauh, justru orang yang sangat kita kenal, yang kita kenal baik dan luar biasa. Ada orang sudah ditolong sedemikian rupa luar biasa, tapi ternyata tidak tahu malunya. Dia berkhianat karena orang dia adalah keuntungan masa bodoh. Siapa yang sudah tolong dia, masa yang penting adalah saya harus lebih, saya harus banyak, saya harus untung. Tujuannya apa? Ya keuntungan pribadi sebetulnya. Ya, jadi bahwa pengkhianat itu bukan orang jauh, itu sebab sangat dekat dengan kita. Dan bagaimana kita menghadapi para pengkhianat, hati yang terluka, dan seterusnya. Kita memberikan contoh yang luar biasa bagi kita. Ya.
Yang penting asal jangan dari kita yang berkhianat ya. Kadang-kadang aktif luar biasa, gereja-gereja begitu besar kayak raya luar biasa, jemaatnya banyak, tapi salah satu berkhianat, pecahlah. Kenapa? Bisa rebutan aset, rebutan pengaruh dan sisa. Itu banyak terjadi. Mengapa banyak hal yang pecah-pecah? Karena ada pengkhianat di dalamnya. Dan dikatakan antikristus itu bukan di luar, tapi tempat kudus apa di kalangan kita orang-orang percaya. Hatinya sudah antikristus ini. Ya, bayangkan kita harus siap-siap. Kenapa? Karena pengkhianat itu sangat dekat dengan kita. Entahkah itu bisa keluarga sendiri, anak sendiri, apa sendiri. Satu hari, saya pergi ke salah satu panti werda yang cukup hebat harganya. Harganya juga lumayan tinggi, lebih mahal kadang dari kos-kosan kita. 1 bulan 5 juta, luar biasa. Sudah berapa lama dia di situ? Kenapa? Karena dia orang penting, dulunya orang hebat, punya harta kekayaan. Tapi dia pikir lebih bagus ke panti werda. Di anak-anak juga mendukung, nanti kami akan buka. Kemudian harta mulai dibagilah kepada anak-anak. Ada 2 anaknya. Ya, gak apa-apa Pak, Ma. Nanti kami juga tetap tengok-tengok di sana kok, gitu ya. Serahkan itu harta benda pada anak-anaknya. Juga pasangan, menantu, dan juga cucu. Setahun berlalu kau diserah terimakan kepada anak-anak harta warisan. Dia hanya pegang secukupnya dan sudah membayar panti itu 5 juta. Jadi 5 juta kali 12 kira-kira berapa? 60 juta. Setelah dia sudah ini dulu siapa tuh nggak betah dia bisa ini lagi. Rumah sudah diserahkan pada anak-anak, sudah dibagi, dan dia tidak punya rumah lagi yang dapat diberi karena dia tahu bahwa anak-anak sangat sayang kepadanya. Apalagi sudah diserahkan warisan apa kepada anak-anak, dia hanya pegang secukupnya karena dia sakit apapun anak-anak akan menjaganya. Tapi apa terjadi? Setelah setahun berlalu, kemudian dia harus bayar itu. Tidak ada satupun anak yang mau bayar. Bayangkan. Kemudian anak itu mulai jarang. Dan menantu bilang, ngapain udah di panti warga sana, gak usah diurus-urus lagi. Dan singkat cerita adalah orang tua ini yang sangat percaya kepada anaknya, tapi ternyata anaknya berkhianat, tidak memperhatikan. Yang adalah kayak apa? Untung dia masih punya pegangan simpanan yang dia pegang masih cukup. Bisa bayar 2 tahun, dibilang nggak ada harapan. Ini orang tua sangat terluka karena anak-anak sayang yang bisa menjaga di hari tua, dan itu pun juga tidak gratis. Orang itu sudah memberikan harta membaginya, tapi para mantunya adalah bukan orang-orang yang baik, sehingga anak-anak pun berkhianat. Dari kecil ditimbang-timbang, dipercaya sampai menikah pun diurusin semuanya. Tapi ketika orang tua sudah di panti werda, akhirnya seperti sakitnya, lukanya, memang pun tidak, sudah jarang istrinya. Nah ini, betapa hati terlukanya orang tua ya. Jadi pelajaran juga bagi kita semua. Masa depan kita kan di dalam tangan Tuhan, kita harus bijak juga. Kadang-kadang anak kita menikah, ya kalau pasangannya baik, ya berbakti, uhau kalau orang Cina bilang, mesti uhau semua orang. Tapi tidak terjadi seperti itu. Harta sudah diberikan, nggak bisa balik ke rumah, karena rumah sudah balik nama semua itu anak-anak. Jadi sakitnya itu bukan hanya di sini semuanya akhirnya orang itu sakit karena sakitnya semuanya, saking stres dan kaget itu sampai tremor. Dan tidak lama kemudian, 3 bulan kemudian istrinya meninggal. 2 bulan kemudian suaminya menyusul. Ya, jadi ini hati-hati kita yang sampai menjadi pengkhianat. Nah ini baru kasus orang tua ini, dan berapa banyak kasus-kasus seperti ini. Nah sebetulnya apa? Kembali katakan, pengkhianat itu ada sangat dekat dengan kita. Bukan berarti kita curiga sama orang dekatnya, bukan itu juga. Tapi kita harus hati-hati dan bijak. Saya juga banyak mengalami gitu ya, dikhianati, dijahati orang yang begitu kita bantu, kita
berkhianat. Tapi saya mengucap syukur, walaupun banyak pengkhianat, tetapi lebih banyak lagi yang setia. Amin. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya dihadapkan dengan pengkhianat yang memfitnah segala macam yang dibantu luar biasa. Tapi saya hanya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Saya tuh dipertemukan dengan orang seperti ini, membuat apa? Saya lebih bijak dan tajam cara berpikir. Jadi juga tidak perlu langsung saya marah-marah, enggak. Dan hanya mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Saya dihadapkan jadi tahu karakter orang ini, jadi hati-hati. Sehingga dengan banyak pengalaman bertemu orang, jadi kita ngerti, oh kira-kira orang yang seperti itu sudah punya gambaran orang. Syukur lewat banyak para pengkhianat kita semakin kuat. Ya. Jadi kalau kita dikhianati, entah itu kekasih atau apa, datang pada bencana. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus berikan pola yang sangat baik di sini. Dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dan kamu akan menyerahkan aku. Jadi Tuhan memberikan satu tanda bahwa ada pengkhianat. Siapa pengkhianatnya itu? Kan? Nah, bisa dikatakan bahwa pengkhianat itu ada dekat dengan kita. Bahkan yang mencelupkan roti satu pinggan, sama-sama makan roti, dicelupkan satu pinggan, adalah sangat dekat. Nah, mengapa? Ini kan kita sudah tahu Yudas Iskariot ya, yang mengkhianati menjual Yesus dengan 30 keping perak seperti itu. Jadi orang-orang yang berkhianati seperti Yudas ini, karena memang roh Yudas Iskariot kan semakin merajalela di mana-mana ya, pengkhianat banyak, saling sikut, saling khianati, saling berbuat jahat, dia nggak peduli. Seperti Yudas, orientasinya adalah uang. Dia membutuhkan uang 30 keping perak. Jadi kita melihat bahwa Yesus katakan ada salah satu di ke-12 ini mencelupkan roti ke dalam satu pinggan. Artinya adalah orang ini sudah bersama-sama. Kalau mencelupkan roti berarti itu udah amat sangat dekat sebetulnya. Ini 12 orang. Dan 12 orang berarti sudah sangat dekat, dan Yudas salah satu yang sangat dekat. Jadi roh Yudas Iskariot ada di mana-mana dan bisa mencurahkan gereja, baik di lembaga Kristen, lembaga pelayanan, terus gereja-gereja. Dan berapa banyak orang-orang roh Yudas Iskariot bisa menguasai siapa saja termasuk kita. Sebab itu kita harus hati-hati. Yudas ini kan dia kata-katanya dia putar balik seperti itu ya, sehingga intinya adalah dia bisa menjual Yesus dengan 30 keping perak hanya karena uang, hanya karena sesuatu. Nah, satu hari ini salah satu bibit-bibit di satu gereja tidak terlalu besar, jadi di komplek itu ada banyak gereja-gereja. Lalu satu orang datang, Ibu, saya mau jadi anggota di sini. Oke. Baik, tujuannya apa? Kita ngobrol, tapi memang kesini harus setia beribadah, bla 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 bla. Kalau nggak cocok ya silakan. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan beras, ada diakonia. Jadi akhirnya diakonia dapat beras, dapat uang, begitu ya. Dia ke gereja lain juga supaya dapat uang. Mana yang begitu, akhirnya dia pindah menjelek-jelekan gereja yang satu, jelekan gembalanya, kan hanya itu di komplek itu. Dan dia keliling. Nah, tanpa disadari satu hari kami ada persekutuan hamba Tuhan gitu. Nah, ngobrol, nggak sengaja lewatlah keluarga itu. Loh, itu jomblo, itu kita juga lah. Ternyata apa? Dia keliling gereja mengadu domba hamba Tuhan supaya apa? Dapat beras. Memang satu bulan dia akhirnya dapat beras itu 5 karung setiap bulan. Dan dapat uang. Karena ketahuan akhirnya apa? Ya nggak tahu dia di mana lagi. Nah, itu bisa memecah belah gereja. Untungnya para hamba Tuhan itu biasa ada jemaat yang seperti itu. Kalau nggak itu jelekan pendetanya, jelekan ini dan seterusnya. Dan akhirnya dia pergi dari komplek itu, tidak lagi bergereja di komplek tersebut. Tadi dia cari korban di mana lagi. Nah,
ada gitu. Kita boleh terima bantuan, gak ada masalah, tapi mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Gereja ini dipakai untuk membantu saya, menolong saya. Harus seperti itu. Jadi jangan akhirnya mengacau, mengadu domba, itu yang tidak boleh. Untungnya di komplek itu akhirnya cukup baik ya, bersatu cukup baik, pikiran dan seterusnya. Jadi di sini kembali bahwa Yesus katakan orang inilah salah seorang, jadi yang cukup ingat. Jadi orang-orang yang terdekat dengan kita punya potensi. Satu hari ada satu keluarga, karena dua-duanya bekerja, anak tidak ada yang mengasuh. Akhirnya dia minta keluarganya dari kampung datang. Ini orang saya percaya kok, mama papanya, adik kakak baik sekali dan keluarga juga bantu luar biasa. Biarlah kesini jaga supaya dapat penghasilan. Percaya dengan ponakannya ini. Apa yang terjadi? Satu hari anaknya sakit panas. Sakit panas. Loh kok sakit panas, kenapa? Nah, memang terlambat dibawa ya. Ternyata si yang mengasuh ini kurang baik, kadang kasar gitu ya. Dulu mah belum ada CCTV. Terus akhirnya rupanya pas itu kejedot gitu ya di tembok, dan begitu ada paku, luka sini, luka di kepala. Kemudian singkat cerita, akhirnya anak ini nggak bisa ngomong karena catat ada tetanus atau apa, terlambat di bawah. Akhirnya anak ini supaya ngomong dikasih tahu kakak ini yang membuat setiap hari papa mama nggak ada, saya sering kali juga ditendang ini dan seterusnya, makan juga nggak baik-baik dan seterusnya. Akhirnya anak itu menjadi cacat, dan akhirnya dengan pertolongan luar biasa 5 tahun kemudian, yang puji Tuhan itu mujizat Tuhan, anak ini sudah mulai ada bisa ngomong dikit gitu ya, karena ada saraf akibat terbentur dan juga ada luka tetanus, ada infeksi. Dan cara Tuhan yang ajaib. Anaknya perkembangan dewasa, yang puji Tuhan ada pemulihan juga secara fisik, ada kemajuan, itu pun mujizat. Yang kedua agak susah karena udah masuk infeksi itu dan terlambat tahu sehingga terlambat dibawa ke dokter. Orang yang dipercaya sangat dekat, satu rumah yang dibantu. Nah, akhirnya dengan pertolongan luar biasa, anak ini boleh mengalami pemulihan, walaupun belum sempurna, tapi mengalami pemulihan. Nah, sebab itu kepercayaan itu sangat mahal dan kepercayaan itu diuji lewat tantangan-tantangan. Sebab itu kita melihat bahwa ketika Yesus dikhianati sampai akhirnya dia dijual kemudian di kayu salib, dan ada sebetulnya kesempatan untuk Yudas Iskariot untuk datang mohon ampun, dia datang, tapi akhirnya kan dia bunuh diri ya, seperti itu. Jadi kalau kita melihat bahwa ketika Yesus dikhianati, dia sudah tahu, dia bijak, dia tidak melabrak juga, dia tetap tenang dalam kemahaman dia tetap tenang. Ada orang yang akan mengkhianati dia, tapi dia tidak marah, tapi dia memberikan peringatan. Ada orang supaya orang ini sadar, jangan berkhianat, jangan aneh-aneh, jangan macam-macam Yudas ini. Tapi kan hatinya gegir, karena orang dia adalah kuat, walaupun akhirnya dia menyesal, tapi menyesal kita pada Tuhan, tapi bunuh diri. Nah, jadi di sini kita melihat Yesus sampai di atas kayu salib. Dia menderita karena pengkhianat Yudas, walaupun memang harus seperti itu ya jalannya, Yesus mati kayu salib. Tapi di sini kita belajar bagaimana kita menghadapi luka-luka pengkhianatan, bagaimana kita menghadapi orang berkhianat kepada kita. Dan caranya yang pertama, tidak harus langsung melabrak. Kadang kita kamu gini-gini, bisa baik-baik. Pertama berdoa pada Tuhan supaya Tuhan tolong kuatkan kita, beri kita hikmat bijaksana. Yesus menghadapi para pengkhianat bukan saja Yudas, tapi juga akhirnya semua murid meninggalkan dia waktu dia disalib, takut. Tapi Yesus datang mengampuni, memulihkan para pengkhianat ini. Nah, di sini kita belajar sebetulnya secara emosional, secara kejiwaan. Kalau kita menyimpan
dendam, maka yang terjadi apa? Kita menjadi sakit semuanya. Ada seorang ibu yang sakit, katanya sampai kanker, ke dokter, 4 bulan lagi akan mati. Ini kejadian nyata ya. Udah, terus apa yang harus lakukan? Udahlah kamu makan apa saja, olahraga, jangan diam, pokoknya kamu semua. Dan tanpa disadari memang ibu ini, ya 4 bulan lagi sakit, ngapain dia memutuskan saya mengampuni, melepaskan rasa luka dihianati oleh suami, kemudian sahabatnya juga karena suaminya dengan sahabatnya selingkuh dan harta dia diambil seperti sinetronnya, dan dia nggak bisa terima itu, mendam, akhirnya dia sakit 4 bulan lagi. Akhirnya apa? Kalau karena 4 bulan lagi mau mati, akhirnya apa? Dia olahraga, udah pokoknya bikin senang, pokoknya semuanya dia lepaskan pengampunan. Sehingga apa? Dalam 4 bulan itu dia tidur nyenyak karena dia tahu 4 bulan lagi mati, nikmati hidup. Dan tanpa disadari, dia senang periksa ke dokter, loh, sudah sembuh. Dia hanya persetujuan, doa lepaskan pengampunan, nggak mau dia pikiran dulu berapa. Dan mujizat Tuhan memang mengalami kesembuhan. Jadi, ketika kita mengalami luka, kita dihianati, kita disakiti, pertama adalah doa lepaskan pengampunan. Dan yang kedua, biasanya mengucap syukur, Tuhan terima kasih dihadapkan dengan orang-orang seperti ini, membuat saya lebih tajam cara berpikir, jadi lebih kuat lagi dihadapkan dengan orang-orang yang melukai kita, yang mengkhianati kita. Jadi kita mengucap syukur apapun terjadi ya. Mungkin jemaat yang di rumah ya, yang atau di mana saya melihat YouTube ini, nanti ingat mungkin Anda pun sedang terluka. Ada yang sakit yang menahan kemarahan, menahan emosi sehingga stroke. Ingat, serahkan pada Yesus. Berikan jiwa kita tenang. Ya, waktu saya pernah juga terluka dengan bagaimana gitu ya. Dan hati saya adalah saya harus tenang. Saya harus belajar mengampuni. Tenang. Apa gampang mengampuni? Oh enggak. Tuhan saya mengampuni itu langsung orang rasa gondok lagi. Datang Tuhan, tolong saya. Terus seperti proses yang kita benar-benar bisa mengampuni. Jadi lepaskan pengampunan, membuat jiwa kita tenang. Lepaskan emosi-emosi itu, membuat kita tenang. Gak gampang. Dulu seorang yang baru patah hati, ditinggal kawin ada. Mana bisa banget itu mengampuni, enak aja nih. Enak aja, mana mungkin mengampuni, sakitnya tuh. Belum ada lagu sakitnya tuh di sini ya. Sakit itu benar sakit, teman-teman gitu. Sakit banget itu, kurang ajar. Waduh, sekolah dia gitu. Tenang, jangan rugi 2 kali. Ketika kita disakiti, kita sudah rugi. Kita rugilah kenapa? Karena jiwa kita sakit, hati kita sakit, sehingga nggak ada cahaya dalam wajah kita. Lepaskan pengampunan, supaya jiwa kita tenang dan minta Tuhan memulihkan. Serahkan pada Tuhan Yesus. Mengapa harus datang pada Tuhan Yesus? Karena Tuhan sudah dikhianati, Dia juga sudah menang. Sebab itu apa? Kita datang pada Tuhan yang sudah menang menghadapi para pengkhianat. Dia tetap lewat itu bangkit, menang. Jadi bagi kita semuanya, bagi yang di rumah, di mana yang mengalami luka-luka batin karena dikhianati dalam bentuk apapun juga, entah itu oleh pasangan, oleh sahabat kita, oleh keluarga terdekat kita, oleh kawan kita, atau siapa terdekat, baik itu di gereja, dimanapun, di lembaga, di kantor, ingat, datang pada Yesus, minta pemulihan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah melewati masa itu, menghadapi orang pengkhianat, dia dikhianati, dia akhirnya menang. Maka kita harus datang pada Tuhan Yesus yang sudah menang menghadapi para pengkhianat, sehingga kita bisa menang. Kalau kita juga datang pada Tuhan Yesus, Allah yang ajaib, Allah yang maha pemenang, yang luar biasa, sehingga kita juga mengalami ketenangan, kekuatan. Kan Tuhan bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan Tuhan memberikan suatu kekuatan sehingga kita bisa menang mengatasi itu. Dan sebab itu, bangkitlah pada Yesus, serahkanlah padanya.
Serahkan hidup kita padanya, lepaskan luka-luka kita, lepaskan semuanya. Ini pagi ini, kalau dibilang minggu sengsara atau prapaskah, Yesus mengalami penganiayaan, dia juga menderita, tapi Yesus akhirnya menang. Sebab itu mari serahkan hidup kita pada Allah dalam Yesus Kristus yang sudah menang. Mari bersama-sama kita naikkan pujian, serahkanlah hidupmu padanya. Kita simak kata-kata ini dengan penghayatan. Yakinlah di minggu sengsara, minggu prapaskah ini mungkin ada hal yang tidak sedang kita alami, tapi datang pada Tuhan Yesus, serahkan hidupmu, berseru kepada Dia, maka Tuhan memulihkan dan menolong. Kita hayati sambil kita berdoa. Yang mungkin tanpa disadari sedang mengalami luka-luka batin, mengalami pengalaman-pengalaman traumatis, luka-luka emosi dari masa lalu. Saat ini Tuhan, biarlah kami berseru kepada Tuhan dan musrahkan hidup kami dalam tangan kuasa. Kami dipulihkan, ditolong oleh Tuhan, sehingga jalan bagi kami semakin menjadi terang. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu yang di rumah tempat ini. Tuhan jaga pelihara dari segala yang jahat. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih atas kebenaran Tuhan. Semoga itu yang Tuhan terus memberkati setiap pelayan dan keluarga.
supaya kami mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan kasih Kristus, saudara Ica membawa kita dalam doa. Kita sesuai. Semua hati kami limpah dengan syukur Tuhan atas kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima, dan kami merasa diberkati, dikuatkan dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu kami berikan respon kami dengan ucapan syukur kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, dan biarlah pemberian ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh membantu dalam pelayanan tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan siap memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Selamat memberi dan semoga kita akan berikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Roh Kudus, dari anak darah Maria, yang menderita pembunuhan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Setelah itu bersama-sama kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, doa Bapa menyerahkan seluruh umat Tuhan, jemaat Tuhan, dimanapun berada, yang saat ini tidak bisa hadir oleh karena sudah mulai liburan keluar kota. Tuhan tolong berkati seluruh umat Tuhan. Libur yang berada tetap mencari Tuhan. Berikan keselamatan, kekuatan, kesehatan di dalam Tuhan. Juga menyerahkan seluruh umat Tuhan yang masih berkumpul dalam usaha pekerjaannya. Tuhan tolong campur tangan sehingga Tuhan menolong memberikan terbaik. Yang sakit juga Tuhan melawat dan sembuhkan. Tuhan tolong Yesus. Tuhan Yesus menolong dan campurkan bagi setiap umat Tuhan. Bapa akan menyerahkan untuk suasana liburan ini di berada. Tuhan jaga pelihara semuanya, berikan keamanan, pertolongan, bahkan di tengah situasi ini juga ada yang mengenai musibah, kebanjiran. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kehilangan barang-barang berharga dan semuanya. Tapi lewat musibah apapun juga, baik itu gempa bumi apa, Tuhan tolong setiap umat yang mengalami ini, berikan kekuatan
semangat, keselamatan, bahkan tetap akhirnya mereka mencari Tuhan. Terima kasih Bapak, menyerahkan pemerintah kami. Tuhan tolong Presiden kami seluruh jajarannya, Tuhan berikan kekuatan, keberanian untuk menyatakan keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia dimanapun juga berada. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak Presiden kami. Terima kasih Bapak. Serahkan juga tim yang melayani hari Tuhan juga memberkati semua majelis, semua aktivis juga Tuhan tolong dia langsung menyesungguh mengutamakan Tuhan dan selalu mencari Tuhan. Terima kasih Bapak. Tetap syukur mengakhiri doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kudus selalu menyertai menghadapi